Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam. Ya, selamat malam semuanya. Mas Tri, Mas Ria, Mbak siapa tadi ya? Mbak Yohana, Setio, dan semuanya ya yang belum bisa saya absen satu persatu. Ini sudah lumayan banyak nih, 39 siswa. Suara saya cukup jelas nggak ya? Cukup jelas, Pak. Cukup jelas ya, baik. Nah, untuk malam hari ini kita mau lanjut ke coding ya. Jadi nanti teman-teman semuanya siapin laptopnya. Saya kasih waktu deh sebentar sambil saya ngobrol dulu. Say hello dulu ya. Nah, silahkan teman-teman buka laptopnya, kemudian dijalankan NetBeans-nya ya. Boleh silahkan di open kamera juga enggak apa-apa, nanti kalau sudah mulai apa namanya coding di close nggak apa-apa, ini sementara dibuka dulu aja enggak apa-apa. Zakaria, Ahmad Zakaria. Ini total berapa siswa ya? 60 ya mungkin ya. Oke, Mas Noval sudah open kamera, yang lainnya silahkan. Nah, nanti ya, jadi program. Jadi nanti hasil program yang Anda kerjakan malam hari ini ya, nanti di-upload di El Nino ya, di-upload di El Nino dengan nama masing-masing, nama diikuti name sama kelas. Jadi projectnya nanti di apa namanya, di-upload di sini. Sudah banyak ya, ini sudah banyak yang gabung ya. Ketua kelas 1D siapa? 1D Mas Rian ya, Mas Ria. Kalau 1C siapa ketua kelasnya? Halo, Mas Nur Muhammad Koirik, Pak. oke, ini dengan Mbak siapa tadi ya? Mbak Luki. Mbak Luki. Oke, terima kasih infonya Mbak Luki. Kemudian yang kelas 1E, ketua kelasnya siapa? Mas Dimas Fauzan. Mas Dimas Fauzan. Ini Mas Dimas sendiri ya tadi ya? Iya, Pak. Oke, baik. Teman-teman sudah gabung semuanya Mas Dimas? Insya Allah sudah semuanya, Pak. Oke, baik. Gitu ya, jadi nanti dipastikan Anda ngikuti menggunakan laptop ya. Dan nanti kita belajar codingnya lebih enak. Baik, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, teman-teman ya. Untuk malam hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin ya. Kita akan belajar coding berbasis GUI ya, berbasis GUI dengan menggunakan NetBeans ya. Kalau sebelum materi ini di awal kita mempelajari bagaimana kita mengcoding dengan menggunakan sama aja dengan menggunakan NetBeans, tetapi kita lebih fokus pada non visual ya, tidak menggunakan drag and drop atau tidak menggunakan berbasis GUI ya. Kadang orang menyebut yang berbasis visual itu berbasis GUI gitu ya.
karena dia menggunakan drag and drop. Nah, harapannya kalau dulu sudah pernah saya sampaikan, kalau Anda sudah belajar dari yang coding murni ya, meskipun dengan NetBeans tapi tidak menggunakan yang apa namanya, yang drag and drop, harapannya Anda secara filosofinya sudah tahu. Sebagai contoh misalkan ketika Anda membuat program untuk apa namanya, untuk tombol misalkan, tombol simpan misalkan. Kenapa tombol simpan itu bisa bereaksi gitu kan? Bereaksi, menyimpan, ya, merespon gitu ya. Ternyata di situ ada mekanismenya yang harus harus dilakukan ya. Mulai mengimplementkan interface, kemudian menambahkan metode dari interface tersebut ke dalam objek atau ke dalam tombolnya ya, dan seterusnya, sehingga tombol itu akan merespon sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, saya anggap itu Anda sudah bisa ya. Nanti kalau lupa atau apa ya, silahkan nanti bisa pelajari di materi yang sudah saya upload ya, ataupun nanti bisa tanya sama teman-temannya, diskusi, atau bisa juga telepon atau WA saya juga tidak masalah ya. Nah, kita mulai aja sekarang. Anda buka NetBeans ya. Kita akan coba membuat sebuah project ya. Ada yang belum membuka laptopnya, ini saya harus pastikan dulu. Halo, tolong direspon ya, Mas Ketua kelasnya, Mas Rian, Mas Dimas, sama Mbak siapa tadi, Mbak Luki yang mewakili siapa tadi ya, Mbak Luki ya, Ketua kelasnya siapa tadi, saya lupa jadinya. Halo, Iya, Pak. Mas Dimas, ya Mbak Luki open laptop juga ini. Iya, Pak, sudah. Oke, ya baik ya. Yang lainnya juga tolong merespon, jadi nanti saya juga bisa berkomunikasi secara interaktif gitu. Kalau kebetulan tadi Mbak Luki ya, akhirnya saya komunikasi dengan Mbak Luki gitu kan. Yang lainnya saya harap juga seperti itu, Mbak Luki, Mas Rian ini yang sering kontak saya, kemudian Mas Dimas. Ya. Nah, baik, silahkan Anda ikuti aja ya. Jadi malam hari ini kita akan mencoba membuat sebuah program aplikasi yang digunakan untuk menginputkan data ya. Untuk menginputkan data ya. Nah, kemudian data itu nanti akan kita tampilkan di dalam sebuah tabel ya. Sebagai gambarannya seperti ini, jadi program yang sudah saya persiapkan. Jadi nanti kita akan mencoba membuat program seperti ini. Nah, tapi nanti yang dikumpulkan ke El Nino ya, saya minta dibuat yang lebih baik lagi ya. Ini nanti kita coba buat lagi. Jadi contohnya seperti ini. Jadi ini sebuah tampilan sederhana saja ya, tampilan sederhana. Kemudian kita isi datanya di sini, kemudian setelah diisi disimpan, misalkan ini ID-nya 1 misalkan, namanya Mas Ria misalkan, Ria. Mohon maaf Pak, menyala share screen-nya belum Pak? Astagfirullahaladzim, ya maaf. Oke, siap. Saya ulangi ya. Padahal sudah direkam ya. Oke, nggak apa-apa. Nah. Sudah ya, sana pakai ya. Sudah Pak. Oke, nah. Ini saya berikan contoh gambaran, nanti programnya akan kita buat ya. Jadi ini adalah form, kita buat form seperti ini ya. Boleh persis, boleh tidak lah, nanti kita lihat ya. Misalkan kita isi ID-nya 1, 2, 3, namanya misalkan namanya Ria. Nah, Ria. Oh, ini kok nama Ria ya, janganlah ini form untuk form inputan ini, masalahnya barang, jadi tidak ada harganya. Buku misalkan ya, buku, kemudian harganya 5.000 ya. Nah, kemudian kita save gitu. Nah, ini akan masuk sini gitu ya.
Nah, ini kira-kira seperti ini yang nanti akan kita buat ya. Kemudian kita modifikasi ya. Gitu. Nah, baik, bagaimana cara membuatnya? Nah, silakan Anda nanti bisa lihat di sini ya. Caranya sebenarnya kalau dengan menggunakan NetBeans itu ya cukup mudah. Cuma memang yang saya sampaikan ini sebenarnya memberi ini aja sebagai dasar-dasar pemrograman saja ya. Karena nanti ketika kita membuat sebuah aplikasi yang lebih jauh, mungkin kita tidak menggunakan NetBeans lagi mungkin ya. Tetapi ini paling tidak Anda bisa memberikan sebuah gambaran bagaimana nanti alur berpikirnya atau cara kerjanya program ketika kita menjalankannya begitu. Nah, baik, silahkan Anda kalau NetBeans-nya sudah buka, kita mulai aja, klik di sini ya. Kemudian pilih new project ya, sama seperti biasa. Kemudian kita pilih kategorinya Java, projectnya Java application, kemudian kita next ya, sama. Kemudian ini kita kasih project name-nya. Nah, ini projectnya disesuaikan nama masing-masing ya, nama masing-masing. Misalnya namanya Ria, misalkan kasih nama Ria atau Ria, nama jangan nama panggilan ya nanti ya. Satu kata enggak apa-apa, tapi yang nama depannya misalkan ya, satu kata nama depannya. Misalkan ini tadi Mas Ria, misalkan Ria, NIM-nya misalkan 1 2 3 4 5 6 misalkan begitu ya. Nah, kalau sudah di finish ya. Oke, kemudian kita buat package-nya, frame-nya ya, frame untuk mendesain aplikasi kita ya. Kita pilih JFrame form ini. Kemudian ini kita berikan nama ya, kalau misalkan namanya tab juga enggak apa-apa ya. Kalau ini dibuat frame utama gitu, misalkan frame 1 ya, misalkan frame 1 juga enggak masalah, atau frame utama misalkan. Frame utama itu misalkan ya, karena ini frame utamanya, atau nanti disesuaikan dengan frame ini, frame untuk apa misalkan. Misalkan form itu digunakan untuk membuat halaman password misalkan. Nah, ya untuk halaman login misalkan, ini kita tulis form login gitu misalkan, nggak masalah gitu, form login. Ya. Kemudian kita finish. Nah, nanti akan nampak seperti ini ya, nampak sebuah frame itu semacam bingkai ya, yang nanti bisa kita gunakan untuk mendesain program yang akan kita buat ya. Nah, sebagai contoh di sini kita coba akan membuat sebuah form inputan untuk memasukkan username dan password, atau biasanya disebut sebagai form login ya. Jadi nanti sama sesuai namanya, ini form login ya. Nah, yang kita butuhkan apa? Kita cari di sini pallets-nya apa aja ya. Pallets-nya apa aja. Nah, kalau Anda yang belum keluar di sini, mungkin Anda bisa cek di sini nanti. Ya, di sini ada di sini yang digunakan untuk menampilkan ini ya. Nah, misalkan kita mau membuat tampilan form login tadi, biasanya yang dibutuhkan adalah username, kemudian password ya. Maka di sini kita pilih label dulu. Nah, kemudian kita ubah di sini username, kemudian yang berikutnya adalah password. Kemudian ini adalah labelnya. Kemudian untuk isiannya kita menggunakan text field seperti biasa ya. Tinggal kita cari di sini text field-nya mana ya. Kalau sudah ketemu baru kita tarik ke sana. Nah,
text file. Karena kita butuh 2 text file untuk memasukkan username dan password, maka kita juga tarik di sini 2. Nah, text file ini nanti yang akan diproses di dalam coding, ya, sehingga nanti ini biasanya nanti kita ubah namanya sesuai dengan elemen yang nanti akan kita masukkan, ya, atau komponen yang akan dimasukkan. Jadi kalau misalkan ini digunakan untuk menampung username, ya, menampung username, maka ini kita ubah dulu, change variabel name-nya adalah txt misalkan. TXT itu singkatan text, ya. TXT username. Nah, kemudian ini juga sama, kita ubah change variabelnya menjadi txt password. Ditulis sama aja, enggak apa-apa, ya, text password gitu, jangan tidak biru. Nah, kemudian kita kosongkan aja, editnya kosong, ini juga sama, ya, ini kosong, ya. Nah, kalau kita kosongkan di dalamnya ini, biasanya defaultnya dia kolomnya 0, makanya di sini akan mengecil, ya, sehingga tampilannya kurang menarik, ya, makanya kita perlu ubah dulu biar kita setting lah, bukannya kita ubah, kita setting, klik, ya. Kemudian kita pilih properties di sini, kemudian kita cari ini kolomnya kita ubah. Sebenarnya untuk mengubah kolom ini panjangnya berapa gitu. Kolom itu kan panjang, ya, width-nya, lebarnya berapa gitu. Berapa kolom itu sesuai dengan kebutuhan, ya. Ini misalkan kita tulis 12 saja di sini, ya, kita ketik 12. Nah, maka di sini akan memanjang jadi 12, ini 12. Akan lebarnya 12 gitu, 12 kolom. Ini juga sama, ya, kita samakan misalkan lah, ya. Nah, sebenarnya di sini ada beberapa yang bisa kita tambahkan, ya, bisa kita tambahkan sesuai dengan kebutuhan, seperti properties warnanya, ya, dan sebagainya. Ini bisa kita atur di sini semua untuk sementara, ya. Nanti tugas Anda yang melanjutkan untuk membuat lebih bagus lagi, ya. Nah, sekarang kita sudah punya ini untuk entry tempat untuk entry data, ya. Entry data untuk username dan password. Nah, tinggal sekarang kita tambahkan tombol yang digunakan untuk login. Nah, tombol untuk login ini kita sama seperti yang lainnya, kita ubah dulu change variable name-nya dulu, ya. Button itu biasanya kalau bahasa Indonesia tombol, kita kasih huruf depan T aja. Kemudian fungsinya apa? Untuk menyimpan, ya, kita T-save misalkan, atau T-simpan juga nggak apa-apa misalkan. Atau yang sederhana kan save, ya, jadi biar lebih efisien T-save, ya. Nah, tinggal kita edit teksnya, sini kita ubah dengan save, ya. Nah, sekarang kita sudah punya seperti ini, ya, desain GUI-nya. Kemudian kita juga bisa atur lagi, ya. Jadi misalkan di sini ada preview desainnya, kemudian eventnya untuk apa nanti sesuai dengan kebutuhan kita, ya. Nah, ini juga formnya kita kasih judul dulu, ya. Kalau di default close operation-nya exit on close, dia itu kalau form itu. Nah, judulnya misalkan ini form login, ya. Jadi nanti ketika ditampilkan akan muncul form login. Nah, kemudian sebelum kita jalankan, kita coba preview desain, ya. Kita cek hasilnya nanti seperti apa. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Form login, username, password, save, ya. Kira-kira seperti ini. Nah, ini masih desain, belum bisa dijalankan. Diklik, belum bisa. Saya isi misalkan ini, ya, belum. Ya, ini masih preview desain, ya, tampilan awalnya, ya.
Baik, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjut? Belum, Mbak. Belum, Pak. Baik. Oke, bisa ngikuti ya? Bisa, Pak. Oke. Tadi ini kan sudah kita cek variabel name-nya apa ya. Tag username-nya juga apa. Nah, ini juga sama aja. Cek variabelnya ini teks password sebenarnya nanti kita bisa lihat. Nah, sekarang ini save ini. Tombol save. Kalau secara programming ketika kita membuat program tanpa GUI ya. Tanpa GUI, kita lihat source-nya dulu aja ya, tanpa kita lihat source-nya. Makanya dulu di awal kita belajar tanpa GUI karena biar Anda kuat filosofi programnya ya. Kalau Anda langsung seperti ini, Anda bingung juga, Anda tahu maknanya. Nah, ternyata kalau kita lihat, kita bedah di programnya itu sendiri sebenarnya seperti ini. Jadi form login yang kita buat itu turunan dari Java Swing, JFrame ya, Swing. Swing ini paket yang terbaru ya, karena ada paket Java AWT sama Java Swing. Nah, ini turunan extend ya, extend dari JFrame. Artinya form login ini merupakan JFrame gitu turunannya. Dia mempunyai beberapa atribut ya, mempunyai beberapa metode ya yang dimiliki oleh JFrame ini bisa dipunyai juga oleh frame login. Nah, kemudian ini konstruktornya otomatis dibuat sendiri. Nah, di dalam konstruktor itu ada init komponen, ya, inisialisasi komponen yang digunakan. Anda ingat dulu konstruktor itu secara definisi. Nah, ini saya jelaskan. Secara definisi kalau konstruktor itu adalah sebuah metode ya, sebuah metode yang namanya sama seperti nama kelasnya gitu kan. Tidak mengembalikan nilai, tetapi tidak bertipe void gitu kan, ini tidak ada tipe voidnya, tidak mengembalikan nilai ya, digunakan untuk inisialisasi. Nah, inisialisasi komponen ya, init komponen, termasuk nanti dia itu tampilan awalnya seperti apa gitu, defaultnya seperti apa ketika ditampilkan. Kalau kita lihat di desain ini, tadi kalau di preview ya, di preview itu. Nah, tampilannya seperti ini. Tapi nanti kalau sudah dijalankan secara ini, sebenarnya secara secara program, bukan print preview. Nah, dia akan defaultnya ada di sudut ini, di sebelah di sebelah kiri monitor. Nah, nanti kita setting sehingga dia tampilannya seperti waktu kita melakukan preview desain seperti ini, tampilannya di tengah monitor gitu. Nah, kemudian yang berikutnya nanti kita juga, kalau kita lihat di sini ada satu tombol yang sebetulnya ketika kita masukkan kemudian nanti, maaf ini bukan save ya, ini harusnya login karena ini untuk form login ya, tadi kan form login, ini kita ubah keliru nih. Nah, ini kan form login itu tidak menyimpan, jadi dia, nah kita ubah dulu login ya, kita namanya juga samakan aja biar nanti tidak bingung ya. Variabelnya kita ceng dulu, ceng variabel name, ini t login ini ya. Nah, setelah ini baru kita tambahkan, jadi sesuai dengan teori yang dulu pernah kita pelajari bersama-sama. Ketika kita membuat sebuah tombol atau menambahkan sebuah tombol di dalam program kita, agar tombol ini bisa merespon, bereaksi sesuai dengan keinginan kita tekan gitu, kemudian responnya apa, maka dia harus diberikan listener gitu kan ya, diberikan metode gitu. Kalau secara teori di coding waktu itu kita harus mengimplementkan action listener, kemudian kita menambahkan objek ini dengan add action listener, baru bisa action perform gitu kan. Nah, tapi kalau dengan menggunakan GUI, Anda hanya sederhana sekali, Anda klik sini, kemudian klik kanan, kemudian Anda pilih eventnya apa di sini, ya eventnya apa, misalkan eventnya ini action ya, action. Nah, kemudian action perform. Nah, sudah di sini muncul nih. Nah, login, action perform, Java AWT, nah event actioner. Nah,
ini kalau Anda lihat sesuai teori juga ya, bahwa ketika kita membuat sebuah program ya, meskipun secara teoritis ya, ketika Anda membuat program diupayakan, disarankan atau dianjurkan menggunakan paket swing ya. Tetapi jarang sekali ya, jarang sekali dalam sebuah program itu hanya khusus menggunakan swing. Kenapa? Karena memang di paket swing itu dia paket yang terbaru ya, paket terbaru. Tetapi ada beberapa paket yang di AWT tidak ada di swing. AWT itu paket yang lebih lama, yang awal ya, kemudian disusul swing. Nah, contohnya action listener, event lah katakanlah, ini tidak ada di swing. Sehingga di sini ketika kita menggunakan login, dia otomatis ini Java yang diimpor ke dalam program adalah Java.awt event, action event ini. Nah, tinggal di sini Anda tambahkan to do at your handling code here. Jadi tambahkanlah ya, kerjakan untuk menambahkan kode program ya, kode program di sini. Nah, di sini kode programnya apa? Kode programnya sesuai dengan ini. Jadi nanti ketika Anda ngetik di sini ya, ngetik bla 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 bla, kemudian passwordnya bla bla bla, kemudian nanti klik login, kalau yes bagaimana gitu kan ya. Nah, nanti mekanismenya kalau misalnya login ini berhasil, harapannya kan nanti akan masuk ke halaman berikutnya ya. Maka coba kita tambahkan dulu satu halaman ya. Kalau ini halaman login, kita tambahkan satu halaman di sini ya. Di frame namanya adalah frame utama ya. Frame utama. Nah, frame utama di sini kita buatkan ini dulu aja. Kita ubah propertiesnya dulu aja. Nanti kita isi frame utamanya itu apa. Nanti digunakan untuk menginputkan data mahasiswa, misalkan seperti itu. Nah, ini kita tambahkan dulu sini. Form input data mahasiswa. Ini ya, form input data mahasiswa. Ini silahkan kalau mau di apa namanya, di propertiesnya di ubah-ubah ya, termasuk misalkan ukurannya mungkin ya, kemudian apalagi ya, banyak sini defaultnya. Saya belum ini semuanya mengapa namanya explore semuanya ya. Nah, nanti silahkan Anda bisa dieksplor. Nah ini kalau kita print preview ya, ini akan muncul form input data mahasiswa. Nah, maksudnya nanti ini ketika kita jalankan, kalau ini oke gitu ya, kita ini oke, mana tadi yang form login ini oke. Nah, login ya oke, atau benar loginnya, dia username-nya betul, password-nya betul, dia akan masuk ke dalam form utama ini, frame utama ini ya, gitu. Nah, sekarang kita masuk ke ini dulu aja, ke form frame loginnya dulu aja ya. Baik teman-teman, mengikuti enggak ini? Halo? Mengikuti Pak. Sambil Mengikuti Pak. ya. Sudah ya, sudah membuat sampai sini ya. Ini nanti silakan Anda mau